diceritakan, setelah mengalahkan Bathara Kalakutono dan Resi Puloho, Prabu Wisnupati menduduki bekas istana mereka di Medang Penataran, dan menjadikannya sebagai ibu kota negara yang baru. Maka, sejak saat itu Prabu Wisnupati bertahta di negara Medang Penataran, serta mengganti namanya menjadi Purwocarito, yakni meniru nama negara yang dahulu dipimpin oleh Sri Mohopunggung. Pada suatu hari, Prabu Wisnupati dihadap Patih Sriyono, Raden Srigati, dan para menteri. Tiba-tiba, datang seorang raksasa bernama Dityo Parasyo, yang mengaku diutus rajanya, bernama Prabu Pulobro, dari negara Medangkunwang, untuk menyampaikan surat lamaran. Surat itu berisi permintaan Prabu Pulobro, untuk memperistri putri Prabu Wisnupati, yang bernama Dewi Srihuno. Raden Srigati sangat marah, mendengar isi surat itu. Ia tidak rela saudarinya diperistri seorang raja raksasa. Dityo Parasyo lalu diusirnya pergi, dan lamaran itu ditolak mentah-mentah. Dityo Parasyo meninggalkan istana sambil mengancam, bahwa pasukan raksasa negara Medangkunwang, telah bersiaga mengepung Purwocarito, jika lamaran raja mereka ditolak. Sepeninggal sang raksasa, Prabu Wisnupati mengungkapkan pendapatnya, bahwa ia juga tidak setuju jika Dewi Srihuno diperistri Prabu Pulobro. Namun, ia menyayangkan sikap Raden Srigati, yang suka tergesa-gesa dan terburu nafsu. Sebagai calon raja, seharusnya Raden Srigati lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan, juga hendaknya mampu mengendalikan amarah dengan lebih baik. Raden Srigati menyadari kekeliruannya, namun, ia sudah terlanjur menolak lamaran Prabu Pulobro, sehingga mau tidak mau harus bertanggung jawab menghadapi tantangan negara Medangkunwang itu. Raden Srigati lalu mohon pamit, memimpin pasukan Purwocarito menghadapi ancaman musuh, dengan didampingi punggawa bernama Aryo Yadupuro. Sementara itu, Dityo Parasyo telah kembali ke perkemahan di luar kota Purwocarito, untuk menghadap Prabu Pulobro dan Patih Pulaswo. Ia melaporkan, bahwa lamaran Prabu Pulobro terhadap Dewi Srihuno telah ditolak mentah-mentah oleh Raden Srigati, yang mewakili Prabu Wisnupati. Prabu Pulobro justru merasa sangat senang, karena dengan demikian, ia memiliki alasan untuk menyerang Purwocarito, demi membalaskan kematian ayahnya. Adapun Prabu Pulobro dan Patih Pulaswo, tidak lain adalah putra Resi Puloho, yang dulu tewas di tangan Prabu Wisnupati. Prabu Pulobro lalu memerintahkan 4 punggawa, yaitu Dityo Parasyo, Dityo Daruko, Dityo Sarono, dan Dityo Puyakso, untuk memimpin pasukan Medangkunwang, menggempur ibu kota Purwocarito. Keempat punggawa itu lalu membawa pasukan, dan berangkat melaksanakan perintah. Di lain pihak, Raden Srigati, Aryo Yadupuro, dan pasukan Purwocarito, telah bersiaga menghadapi serangan musuh. Maka, begitu kedua pasukan bertemu, terjadilah pertempuran besar. Mula-mula, Raden Srigati dan Aryo Yadupuro berhasil mendesak mundur keempat punggawa raksasa itu, beserta pasukan mereka. Namun, setelah Prabu Pulobro dan Patih Pulaswo terjun ke medan pertempuran,
keadaan menjadi berbalik. Pasukan raksasa kini berhasil mendesak mundur pihak Purwocarito hingga masuk ke dalam kota. Raden Srigati dan Aryo Yadupuro lalu menutup rapat-rapat gerbang kota, sehingga para raksasa tidak dapat menerobos masuk. Prabu Pulobro lalu memerintahkan keempat punggawa bersama sebagian prajurit untuk tetap mengepung ibu kota Purwocarito, sedangkan dirinya bersama Patih Pulaswo kembali ke perkemahan. Sementara itu, Raden Srigati masuk ke istana untuk melaporkan kekalahannya dan memohon kepada sang ayah supaya turun tangan menghadapi musuh. Namun, Prabu Wisnupati meramalkan bahwa Prabu Pulobro hanya bisa dikalahkan oleh orang yang kelak menjadi jodoh Dewi Srihuno. Diceritakan, Prabu Brahmorojo di istana Gilingwesi, dihadap Raden Brahmono Resi, Raden Brahmoniskolo, Raden Brahmoniyoto, Patih Suktino, dan para menteri. Tiba-tiba, datang Batoro Narodo yang diutus Batoro Guru, untuk menyampaikan perintah supaya Prabu Brahmorojo, berbesan dengan Prabu Wisnupati. Kelak, perkawinan ini diramalkan akan menurunkan raja-raja tanah Jawa. Maka, Prabu Brahmorojo memerintahkan Raden Brahmono Resi, untuk berangkat mempersunting putri negara Purwocarito. Raden Brahmono Resi selaku pangeran mahkota, yang berkedudukan di Kesatrian Gilingweksi telah menikah. Sehingga, ia mengusulkan supaya adiknya saja, yang bernama Raden Brahmonisito, atau juga Raden Brahmoniyomo, yang dinikahkan dengan putri Prabu Wisnupati. Adapun Raden Brahmoniskolo sudah menikah, sedangkan Raden Brahmoniyoto masih belum cukup umur, untuk membangun rumah tangga. Prabu Brahmorojo menerima usulan Raden Brahmono Resi. Ia lalu memerintahkan Raden Brahmoniskolo, untuk memanggil Raden Brahmonisito dan Raden Brahmoniyomo, yang saat ini sedang bertapa di Gunung Sabto Argo. Sedangkan, Patih Suktino diperintahkan pergi ke Purwocarito, untuk menyampaikan lamaran kepada Prabu Wisnupati. Diceritakan, Patih Suktino dan para pengawal berangkat meninggalkan Gilingwesi. Setelah menempuh perjalanan, mereka akhirnya sampai di dekat ibu kota Purwocarito, dan melihat pasukan raksasa Medangkunwang sedang mengepung di sana. Patih Suktino lalu menyamar sebagai pedagang makanan, untuk mengelabui para raksasa itu. Melihat pedagang datang membawa makanan, para raksasa lalu ramai-ramai membeli dagangan mereka. Namun, Patih Suktino telah mencampur makanan dagangannya dengan sari tanaman kecubung, sehingga para raksasa itu mabuk kepayang, dan kehilangan kesadaran mereka. Setelah para raksasa dapat dilumpuhkan, Patih Suktino bergegas menuju gerbang ibu kota Purwocarito. Patih Sriono yang mengenali mereka, segera membukakan pintu gerbang, dan menyambut kedatangan utusan negara Gilingwesi itu dengan penuh rasa haru. Patih Sriono lalu mengantarkan Patih Suktino, menghadap Prabu Wisnupati, untuk menyampaikan surat lamaran dari Prabu Brahmorojo. Prabu Wisnupati membaca surat itu, dan menyatakan bersedia menerima lamarannya, asalkan ada putra Prabu Brahmorojo yang mampu membantunya, mengatasi kepungan musuh dari negara Medangkunwang. Mendengar keputusan itu, Patih Suktino segera mohon pamit, untuk menyampaikannya kepada Prabu Brahmorojo di istana Gilingwesi. Selagi para raksasa masih pingsan akibat pengaruh makanan beracun tadi, Patih Suktino dan para pengawalnya, buru-buru pergi meninggalkan istana Purwocarito.
Kocap Kacarito, Raden Brahmoniskolo telah sampai di Gunung Saptoargo, untuk membangunkan kedua adiknya yang sedang bertapa. Kedua adiknya itu adalah Raden Brahmonisito dan Raden Brahmoniomo, yang masing-masing telah berganti nama menjadi lebih sederhana, yaitu Resi Brahmono dan Resi Brahmani. Setelah mendengar perintah dari sang ayah untuk menikah, Resi Brahmono merasa belum dapat menyanggupinya. Ia meminta supaya Resi Brahmani saja yang berangkat memenuhi perintah itu. Resi Brahmani tidak berani menolak keputusan sang kakak, dan ia lalu berangkat meninggalkan Gunung Saptoargo, menuju istana Gilingwesi. Raden Brahmoniskolo dan Resi Brahmani telah tiba di hadapan Prabu Brahmorojo, bersamaan dengan datangnya Patih Suktino, yang melaporkan keadaan di Purwocarito. Mendengar syarat yang diajukan Prabu Wisnupati, Prabu Brahmorojo lalu memerintahkan Resi Brahmani untuk berangkat menghadapi para raksasa, dan membekalinya dengan senjata pusaka secukupnya. Resi Brahmani bersama pasukannya telah sampai di luar ibu kota Purwocarito, dan segera menggempur para raksasa yang mengepung di sana. Perang besar pun terjadi. Dengan kesaktiannya, Resi Brahmani dapat menewaskan keempat punggawa Medangkunwang, yaitu Dityo Parasyo, Dityo Daruko, Dityo Sarono, dan Dityo Puyakso. Mendengar pasukannya tertumpas, Prabu Pulobro dan Patih Pulaswo maju ke medan tempur. Kali ini, Resi Brahmani terdesak kewalahan, dan akhirnya tertangkap oleh kedua bersaudara itu. Diceritakan, Resi Brahmono masih melanjutkan pertapaannya di Gunung Saptoargo. Tiba-tiba, datang Batoro Narodo membangunkannya dan memberitahu bahwa topo brotonya telah diterima oleh Sang Hyang Guru. Sebagai anugerah, Batoro Guru berkenan memberikan pusaka bernama Panah Guru Indo kepada Resi Brahmono. Batoro Narodo lalu menyerahkan panah Guru Indo itu kepada Resi Brahmono, dan juga menyampaikan kabar bahwa Resi Brahmani saat ini telah tertangkap oleh Prabu Pulobro dan Patih Pulaswo. Resi Brahmono sangat prihatin atas keselamatan adiknya itu. Ia lalu mohon pamit kepada Batoro Narodo untuk berangkat menuju Purwocarito. Sesampainya di medan pertempuran, Resi Brahmono melihat adiknya sedang disandera Prabu Pulobro dan Patih Pulaswo, di depan pintu gerbang ibu kota Purwocarito. Prabu Pulobro mengancam akan membunuh Resi Brahmani apabila Prabu Wisnupati tidak keluar menyerahkan diri. Resi Brahmono segera menyerang Prabu Pulobro demi menyelamatkan adiknya dari bahaya. Pertempuran pun terjadi. Resi Brahmono melepaskan panah Guru Indo, yang membuat Prabu Pulobro tewas kehilangan nyawa. Sementara itu, Patih Pulaswo menyerah kalah kepada Resi Brahmono. Diceritakan, musuh dari Medangkunwang telah berhasil ditumpas. Prabu Wisnupati keluar, dan menyambut Resi Brahmono sebagai pahlawan. Sesuai janjinya, ia lalu menjodohkan Resi Brahmono dengan Dewi Srihuno. Sementara itu, Resi Brahmani yang juga berjasa besar, menewaskan keempat punggawa raksasa, dijodohkan dengan adik Dewi Srihuno yang bernama Dewi Srihuni. Pada hari yang ditentukan, upacara pernikahan kedua pasangan itu pun dilaksanakan.
Prabu Brahmorojo, Patih Suktino, Raden Brahmono Resi, Raden Brahmoniskolo, dan Raden Brahmoniyoto, datang dari Gilingwesi untuk ikut menyaksikan. Kecantikan Dewi Srihuno, membuat Raden Brahmono Resi terpesona, dan jatuh hati kepadanya. Raden Brahmono Resi sangat menyesal, mengapa dulu ia menolak, dinikahkan dengan putri Purwocarito itu. Karena penyesalannya teramat dalam, Raden Brahmono Resi pergi meninggalkan tanah Jawa. Tujuannya adalah negeri seberang, dengan membawa serta istrinya pula. Akhirnya, ia memilih tinggal di Gunung Indrogiri, dan membangun pertapaan di sana, supaya bisa melupakan wajah cantik Dewi Srihuno. Prabu Brahmorojo sangat prihatin, mengetahui putra mahkotanya itu pergi tanpa pamit. Ia lantas menyerahkan kesatrian Gilingweksi kepada Raden Brahmoniskolo.